Salam saudara, kali ini saya akan kembali membahas tentang persepuluhan, khususnya bagaimana persepuluhan diterapkan atau dikelola di masa Raja Hizkia menjadi raja. Untuk itu saya perlu membacakan satu perikop agar saudara bisa melihat sendiri bahwa apa yang saya sampaikan di video sebelumnya tentang persepuluhan masih tetap diterapkan di zaman Raja Hizkia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Dua Tawarik pasal 31 ayat 2-20 menceritakan bagaimana persepuluhan dikelola pada waktu itu, yaitu pada saat Raja Hizkia menjadi raja. Untuk itu saya perlu bacakan agar saudara bisa menyimak sendiri bagaimana penerapan persepuluhan di masa itu. 2 Tawarik pasal 31 ayat 2-20, Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segala setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asarya, imam kepala Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asarya, kepala rumah Allah. Jadi Konanya, orang Lewi, itulah yang ditugaskan untuk mengawasi persembahan-persembahan tersebut, saudara. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka, menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki berumur 3 tahun ke atas. Jadi Kore bin Yimna, seorang penunggu pintu gerbang, saudara, itulah yang ditugaskan untuk membagi persepuluhan. Jadi saudara bisa tahu bahwa di masa Raja Hizkia pun sama seperti di masa saat bangsa Israel ada di tanah Kanaan.
bahwa yang mengurusi persepuluhan atau persembahan yang lain itu orang Lewi, saudara, bukan imam Lewi. Bahkan yang membagi persepuluhan pun adalah orang-orang Lewi, bukan imam Lewi. Kita lanjut dulu, saudara. Ayat 17. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya, untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Jadi saudara bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang saya sampaikan di video sebelumnya dan apa yang saya sampaikan saat ini semuanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa persepuluhan dikelola dan dibagi-bagi oleh orang-orang Lewi. Nah, nanti di video berikutnya saya akan kembali membahas tentang persepuluhan masih dalam konteks perjanjian lama, saudara. Nanti setelah semua konteks perjanjian lama selesai, saya akan bahas tentang persepuluhan di dalam perjanjian baru. Lalu kemudian berikutnya lagi saya akan menyatakan sikap saya terhadap persepuluhan. Karena sebenarnya saya bukan orang yang anti dengan persepuluhan, saudara. Saya pun memberi persepuluhan dulu karena saya mampu. Tapi mengingat keadaan sekarang, maka saya stop untuk memberi persepuluhan dulu. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak memberi persembahan kepada Tuhan dan tidak peduli dengan orang-orang lain, tidak. Jadi itu akan saya jelaskan nanti kalau saya membahas tentang bagaimana sikap saya terhadap persepuluhan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saya orang yang anti dengan persepuluhan, tidak. Tapi harus dengan cara yang benar dan paham dengan konteksnya, paham dengan sejarahnya. Jangan asal mengutip ayat Alkitab namun tidak paham konteks. Pada akhirnya apa yang kita beritakan kepada jemaat, apa yang kita beritakan kepada orang lain menjadi salah dan tidak tepat. Sekian video saya kali ini. Saksikan video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.